Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk di topik baru di kelas psikologi sosial. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan kelompok. Nah, pertama-tama saya mau menyampaikan dulu tentang capaian pembelajaran dalam topik pembentukan kelompok. Ada 3. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan dapat memahami tentang definisi apa itu kelompok serta alasan individu mau bergabung ke dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua adalah bisa memahami penjelasan ketika individu menunjukkan perilaku yang berbeda pas ada kehadiran orang lain di sekitarnya. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan tentang dinamika pengambilan keputusan dalam kelompok. Kalau nggak salah, dulu pernah ada satu lagu Taylor Swift featuring sebuah band. Mereka menyanyikan tentang two is better than one. Well, in reality, ketika kita sedang mengalami permasalahan, kita sering banget kalau kepentok nggak tahu jawabannya, kita akan menanyakannya kepada kelompok dengan harapan siapa tahu di dalam kelompok ada yang tahu nih solusinya, nggak cuma aku doang. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut, apakah benar two is better than one, atau justru two or more people di dalam kelompok itu bisa menyebabkan kesulitan pengambilan keputusan. Okay, let's see. Yang pertama, what is group? Apa itu kelompok? Nah, di sini saya memiliki 2 ilustrasi. Yang pertama adalah sekumpulan anak muda yang sedang belajar secara mandiri di meja perpustakaan Fakultas Psikologi. Dan ilustrasi kedua adalah sekumpulan anak muda yang belajar secara bersama-sama untuk sukses UAS Psikologi Sosial di meja perpustakaan Fakultas Psikologi. Di antara 2 ilustrasi tersebut, kira-kira menurut kalian mana sih yang bisa disebut sebagai kelompok? Penjelasannya adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kebutuhan serta tujuan bersama disebut sebagai kelompok. Kuncinya adalah sekumpulan orang berinteraksi, saling bergantung, mencapai kebutuhan dan tujuan bersama. Nah, dilihat dari definisi ini, otomatis kita bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi, mana yang bisa disebut sebagai kelompok? Oke, kita lanjutkan. Secara umum, kelompok ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok massa atau kelompok yang terbentuk secara tidak sengaja karena mereka berkumpul di satu tempat, waktu, dan dengan tujuan yang sama. Contohnya adalah ketika kemarin teman-teman ketemu sama mahasiswa dari fakultas lain atau dari universitas lain di event Gejayan Memanggil. Nah, di situ teman-teman adalah bagian dari kelompok massa, bagian dari the mob. Di situ kalian secara tidak sengaja berkumpul di satu tempat dan waktu yang sama dengan tujuan tertentu. Nah, yang kedua adalah kelompok sosial. Kelompok ini sifatnya formal, dibentuk secara sengaja untuk mencapai tujuan. Dan biasanya karena ini sifatnya formal, jadi dia lebih terorganisir. Sebagai contoh adalah kelompok japok, kerja kelompok. Misalnya nih, di kelas RPM, teman-teman punya yang namanya final project yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, di situ teman-teman dibentuk secara sengaja untuk menjadi sebuah kelompok dan mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan final project. Di situ teman-teman juga dibentuk secara formal dan kalian pasti akan nyicil final project kalian secara terorganisir. Misalnya, let's say minggu ini kalian sudah harus jadi 30%. Karena kalian tahu, 2 minggu lagi adalah waktunya untuk presentasi final project. Jadi kalian harus berprogres secara terorganisir.
Well, pada dasarnya kelompok ini mempunyai posisi sentral dalam kehidupan sosial. Karena basically kita sebagai makhluk sosial selalu dikelilingi, bahkan berada di dalam kelompok. Di sisi lain, kita tuh juga memiliki chance untuk berusaha masuk ke dalam kelompok yang kita ingin ikuti, ataupun kita ingin keluar dari kelompok yang kita rasa kayaknya, wah, ini udah nggak aku banget nih, kayak gitu. Nah, kelompok pada dasarnya bisa dipahami dengan fokus-fokus yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Misalnya ada kelompok yang fokusnya pada interaksi, sehingga semua tindakan yang ada itu akan menentukan struktur di sistem tersebut, hierarkis misalnya. Kemudian ada juga yang fokusnya pada saling ketergantungan di dalam kelompok. Sehingga kalau satu orang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, orang lain akan terganggu efektivitas kerjanya. Sebagai contoh, misalnya di pabrik pelintingan rokok. Kalau ada satu orang yang lipet kertasnya nggak benar, sehingga itu nanti harus dikembalikan ke beliau lagi. Harus diulang terus sampai pokoknya setiap proses bisa dijalani dengan oke. Jadi kayak roda berjalan. Harus selalu benar dan selalu muter. Nah, ada juga kelompok yang menekankan pada tujuan karena mereka memiliki goal tertentu. Kemudian ada juga kelompok yang menekankan pada motivasi, sehingga segala hubungan yang terbentuk akan memberikan reward pada masing-masing anggota. Nah, reward ini berbagai macam bentuknya, biasanya nanti akan bergantung pada jenis kelompok tersebut. Kemudian ada juga yang menekankan pada sisi organisasinya. Karena di sini terorganisir, jadi pasti akan ada rules-nya, ada norms-nya bagi kelompok dan juga anggotanya. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, adanya mutual influence, interaksi satu sama lain. Kemudian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang selanjutnya ada struktur, misalnya tadi rules, norm. Kemudian adanya perasaan groupness, bahwa kita adalah bagian dari kelompok, kemudian kita adalah satu kelompok, dan adanya interdependensi. Nah, ada juga dua macam interaksi yang paling umum terjadi di dalam kelompok. Yang pertama adalah task interaction. Jadi setiap anggota kelompok ini fokusnya pada kerjanya atau pada tugasnya. Sementara di sisi lain ada juga yang namanya relationship interaction. Jadi di sini anggota tidak terlalu fokus pada kerjaan atau tugasnya, melainkan pada hubungan interpersonal yang terjalin di dalam kelompok. Nah, ada 3 alasan mendasar kenapa individu itu mau bergabung di dalam kelompok. Yang pertama, karena memang kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Kita selalu ingin bersosialisasi, kita selalu ingin menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua adalah proses pencarian jati diri. Pada dasarnya kita memang seringkali kesulitan dalam melakukan self-evaluation, sehingga kita biasanya memperoleh evaluasi ataupun feedback dari orang lain. Nah, kita join kelompok agar anggota kelompok lain itu bisa memberikan penilaian kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sudut pandang baru. Ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah isu, kita akan melihatnya dari titik tempat kita berdiri. Tapi kalau misalnya kita punya teman, kita punya orang lain yang bisa kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, mereka bisa juga memberitahukan apa yang mereka lihat dari sudut pandangnya. Sehingga harapannya kita akan memiliki gambaran komprehensif. Nah, ada beberapa alasan terjadinya pembentukan kelompok. Yang pertama dari Sigmund Freud terkait psychodynamic perspective dan replacement theory. Di teori ini menitikberatkan pada adanya kebutuhan psikologis dasar dari individu
yang biasanya terpendam atau tidak disadari, terutama ketika individu ini ada di masa kecilnya. Sehingga diharapkan ketika individu bergabung di dalam kelompok akan memberikan yang namanya pemuasan terhadap kebutuhan dirinya, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Nah, proses pembentukan kelompok ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah identifikasi, ketika seseorang berusaha untuk observing atau identify, oh model kelompok mana ya yang sepertinya cocok sama aku, atau aku cocoknya menjadi bagian dari kelompok mana ya, seperti itu. Biasanya kita akan melihat semacam apa aja sih kegiatan yang dilakukan, kemudian ada peraturan apa aja di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah transference. Nah, di sini pembentukan kelompok pertama pada masa kanak-kanak ditransfer pada perilaku kelompoknya kemudian di masa besarnya. Jadi di sini individu ini akan melakukan yang namanya replacement dari pembentukan kelompok di masa kanak-kanak terhadap kelompok yang sekarang ada. Nah, itu yang pertama tadi dari Sigmund Freud. Kemudian yang kedua adalah dari perspektif sociobiology didasari oleh teori evolusi Darwin. Nah, di sini pembentukan kelompok itu diartikan bahwa individu dengan spesies yang sama dengan orang lain merupakan ekspresi dari strategi yang menetap secara evolutif dan kultural sehingga mampu memfasilitasi kita untuk kebutuhan reproduksi dan pertahanan diri. Yang selanjutnya adalah dari perspektif komparasi sosial. Nah, melihat adanya kebutuhan akan keamanan yang diperoleh dengan menjadi anggota kelompok. Oleh karena itu, individu ini memiliki keinginan untuk bergabung dengan orang lain. Karena itu tadi, dirasa yang pertama aman, dan yang kedua adalah alasan informasional. Kalau saya ikut kelompok, saya bisa jadi tahu berbagai macam hal. Kemudian yang keempat adalah perspektif social exchange. Nah, di sini interaksi yang terjadi di dalam kelompok ini didasarkan pada perhitungan cost and benefit. Kalau saya jadi bagian dari kelompok A, saya dapat apa sih? Hal apa yang menguntungkan? Seperti itu. Take and give. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong individu join ke dalam kelompok. Yang pertama adalah ketika kita menjadi anggota kelompok, kita merasa bahwa wah kita diuntungkan nih karena jadi punya sumber daya, jadi punya social support. Kemudian yang kedua, karena basically kita senang terhadap kegiatan kelompok tersebut, memenuhi kebutuhan diri, memberikan kepuasan. Kemudian yang ketiga, tertarik pada anggota kelompok. Yang keempat, adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kelima adalah agar tercapai tujuan sekunder. Tujuan sekundernya ini bisa berbagai macam hal tergantung pada individu.